Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang sahabat Nabi yang jahil tetapi masuk surga. Di sini saudara-saudara ada yang tahu siapa sahabat tersebut? Simak terus ya ceritanya. Jadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikelilingi oleh para sahabat dengan karakteristik yang beragam. Ada yang dikenal tegas dan keras seperti Umar bin Khattab. Ada juga sahabat yang dikenal pemalu, yakni Utsman bin Affan. Namun, tahukah saudara-saudaraku, ada sahabat-sahabat Nabi terdekat Rasulullah yang paling usil pada masanya. Sosok tersebut adalah satu-satunya orang yang berhasil membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Sebab Rasulullah biasanya hanya melemparkan senyum pada orang-orang di sekitarnya saja. Sahabat yang dimaksud adalah Nuaiman, atau mempunyai nama panjang yaitu Nuaiman bin Ibnu Amr bin Rafah. Ia adalah salah satu seorang sahabat dari kalangan Ansor yang juga termasuk dalam kalangan Ashabul Badr. Sebab Nuaiman ini tuh pernah turun berjihad bersama Rasulullah saat perang Badar. Alkisah suatu hari, nah ini nih lucu ini, tapi jangan ditiru ya saudara-saudara. Alkisah nih, Nabi Muhammad pernah kedatangan asrof, kalau sekarang itu dikenal sebagai tamu yang ingin mengenal lebih dekat tentang agama Islam. Masya Allah, tabarakallah. Para tamu itu datang dengan mengendarai unta-unta mewah. Kalau sekarang mah mobil-mobil mewah ya, yang tentunya pada zaman dahulu besar dan mahal harganya. Sekarang pun unta tetap mahal. Oke, setelah sampai di depan rumah Rasulullah nih, unta-unta mereka juga diikat dong agar tidak lepas. Tamu itu kemudian disambut ramah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kemudian diajak masuk ke dalam rumah untuk berbincang-bincang tentang seputar agama tauhid. Kala itu rumah Rasulullah dijaga oleh beberapa sahabat, di antaranya Sayyidina Hamzah, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka berjaga di depan rumah sambil duduk-duduk dan ngobrol bersama. Tidak berselang lama nih, datanglah Nuaiman menghampiri mereka. Tak 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 tak. Jadi tidak heran apabila Nuaiman sering mendatangi rumah Rasulullah, karena dia itu sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nuaiman bergabung, duduk bersama keempat para sahabat tadi dan ngobrol sambil bercanda ria. Lalu Sayyidina Hamzah berkata, "Hei Nuaiman, kamu lihat unta tamu yang datang dari luar Arab itu?" Nuaiman lalu melihat ke arah unta tersebut. Set, para sahabat berkata kepada Nuaiman, "Sudah lama tidak makan daging unta." "Itu unta gemuk-gemuk," ucap salah seorang sahabat kemudian. Lalu Nuaiman nih menimpali, "Iya, gemuk dan besar. Kalau disembelih tentu dagingnya banyak dan lezat." Sambil dia terkekeh-kekeh itu. "Emang kamu berani nyembelih?" tanya Sayyidina Hamzah. "Beranilah, syaratnya kalian jangan ngomong kepada Rasulullah," jawab Nuaiman yakin. Lalu para sahabat pun tertawa, dianggap itu
hanyalah candaan belaka. Soalnya kan mereka itu ngobrol-ngobrol tadi hanya bercandaria gitu ya. Hingga pada saat para sahabat masih dalam candaannya itu, Nuaiman beranjak dengan menenteng pedang. Ia sembelih salah satu unta tamu Rasulullah. Wahai Hamzah, ini untanya sudah saya potong. Saya mau pergi dulu sebentar ya. Tolong, jika nanti Rasulullah mencari-cari saya, tolong jangan beritahu beliau di mana saya berada. Nanti kalau keadaannya sudah aman, ayo kita masak-masak dan makan bersama. Ujar Nuaiman diikuti sikap para sahabat yang terkejut, terheran-heran. Selanjutnya, Nuaiman pergi begitu saja. Para sahabat yang berjaga di depan rumah Rasulullah nih kebingungan dong. Aduh, gimana nih? Kalau Rasulullah bertanya ini gimana, kita harus menjawab gimana? Bingung, semakin bingung apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka katakan kepada Rasulullah apabila beliau keluar. Mereka khawatir nanti dibilang tidak bisa menjaga kendaraan unta milik tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar saja nih, ketika para tamu hendak pulang, maka mereka terkejut karena salah satu unta mereka sudah disembelih. Mereka pun mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini unta saya, kenapa ini kok disembelih? Siapa yang menyembelih ini? Para sahabat terdiam ketika ditatap oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berucap secara sentak, itulah Nuaiman ya Rasul. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Umar bin Khattab untuk mencari pengganti unta milik tamunya dengan ganti rugi yang sepadan. Setelah urusan dengan tamu selesai, Rasulullah dan para sahabat kemudian kompak untuk membalas perbuatan Nuaiman. Kita harus cari nih Nuaiman nih, kemana nih larinya nih. Mereka pergi mencari keberadaan Nuaiman ke berbagai penjuru kota Madinah. Sedangkan si Nuaiman ini berlari mendekati perbatasan kota Madinah. Dalam pelariannya, Nuaiman bertemu dengan salah satu sahabat Nabi yang bernama Al-Miqdad. Pada saat itu, Al-Miqdad sedang menggali sebuah sumur. Nuaiman datang nih dengan memberi segala puji-pujian kepada Al-Miqdad. Wahai sahabat Rasul, kamu orang yang pernah ikut perang Badar. Kamu orang yang hebat, ujar Nuaiman merayu. Miqdad tersenyum keheranan. Namun begitu Nuaiman berbicara manis lagi, ia sadar bahwa Nuaiman ini ada maunya. Tolong, aku ini lagi dikejar-kejar orang jahat. Tolong selamatkan aku. Aku mau bersembunyi di dalam sumurmu, ujar Nuaiman meminta tolong. Di sini Al-Miqdad itu tidak keberatan, tidak memikir apa-apa, dan mempersilahkan Nuaiman masuk ke dalam sumur. Yaudah, masuk aja ya, nggak apa-apa, silakan masuk. Lalu Nuaiman ini berpesan kepada Al-Miqdad, nanti kalau ada orang yang mencari-cari saya, tolong jangan diberitahu ya, siapapun orangnya, walaupun itu Rasulullah sekalipun. Al-Miqdad pun mengiyakan saja, ia tidak berpikir apa-apa. Mana mungkin Rasulullah ini datang ke tempatnya begitu. Pada saat itu Al-Miqdad ini sangat berpositif thinking, ya udah sih masuk ke dalam sumur aja, toh Nabi Muhammad tidak mungkin kesini. Nuaiman pun masuk ke dalam sumur untuk bersembunyi dari kejaran Rasulullah dan para sahabatnya. Dia sambil meringkuk ini. Tidak berselang lama nih, datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Sudah tentu di sini Al-Miqdad itu merasa kebingungan. Aduh, ada apa ini? Rasulullah datang kemari. Wah, yang saya pikir tidak mungkin ini. Ada apa ini? Al-Miqdad bingung. Lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada apa ini? Lalu Rasulullah pun menjawab,
kami sedang mencari Nuaiman. Di mana dia, tahukah kamu? Al-Miqdad lantas bingung lagi nih. Sudah bingung, ditambah bingung lagi. Namun dalam kebingungannya itu, Al-Miqdad ini tidak bisa berbohong kepada Rasulullah. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, mata saya tidak melihat kepada Nuaiman." Sambil memberikan isyarat kepada Rasulullah, kayak gini nih. Matanya sambil melirik ke arah sumur. "Ya Rasulullah, mata saya tidak melihat Nuaiman." Sambil begitu. Di situ Rasulullah langsung paham. Maka akhirnya tertangkaplah si Nuaiman ini yang sedang meringkuk di dalam sumur. Saat ditanya Rasulullah mengapa melakukan itu, jawaban Nuaiman ini malah membuat Rasulullah tersenyum lagi. "Tanyakan saja kepada orang yang menunjukkan kepadamu tempat persembunyianku." Bismillahirrahmanirrahim. Ani ibni Abasi radhiyallahu anhu ta'ala anahuma qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahabal a'mali ilallahi ba'dal faraidi idkhalus sururi alal muslim, yang artinya sesungguhnya amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melaksanakan berbagai hal yang wajib adalah mengembirakan muslim yang lain. Membahagiakan orang lain juga membawa pahala nih saudara-saudara. Tentu pahala tersebut gak kecil tapi besar, bahkan dapat mengampuni dosa. Asal saudara-saudara jika ingin membuat saudara-saudara Anda bahagia ataupun tersenyum, itu jangan membuat candaan yang menyakiti hati orang lain. Itu malah tidak boleh, itu malah dosa. Hal ini diterangkan dalam kitab Al-Atiyatul Haniyah yang berbunyi, barang siapa yang membahagiakan orang mukmin lain, Allah Ta'ala menciptakan 70.000 malaikat yang ditugaskan memintakan ampunan baginya sampai hari kiamat, sebab ia telah membahagiakan orang lain. Saudaraku yang saya cintai dan saya banggakan, cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kebenaran terhadap apa yang saya sampaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila terdapat banyak kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.